Thomas, satu dari 12 murid Yesus, kerap dikenal sebagai si peragu. Tapi lebih dari sekadar ragu, ia adalah seorang realis, bahkan cenderung pesimistis. Ketika Yesus hendak kembali ke Yudea, daerah yang penuh bahaya, Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Yohanes 11 ayat 16. Ia tidak berkata demikian karena semangat, melainkan karena siap menghadapi kenyataan pahit. Ia orang yang berpikir praktis, keras kepala, tapi setia. Ketika Yesus bangkit dan murid-murid lain bersaksi bahwa mereka telah melihatnya, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkannya, aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Thomas butuh bukti, bukan karena ia benci, tapi mungkin karena ia takut berharap pada sesuatu yang bisa mengecewakan lebih dalam lagi. Bukankah itu juga terjadi pada kita di hari-hari ini? Kita hidup di zaman yang serba visual, percaya setelah melihat, menerima setelah ada bukti. Dalam kesulitan ekonomi, kesehatan yang tak kunjung pulih, atau doa yang belum dijawab, kita seperti Thomas. Tidak langsung percaya bahwa Tuhan hadir atau bekerja. Kita bertanya, "Di mana Tuhan saat aku butuh?" Namun lihat apa yang terjadi dengan Thomas. 8 hari kemudian, Yesus datang secara pribadi untuk Thomas. Ia tidak menghardik atau menghakimi Thomas, tapi Yesus menunjukkan bekas lukanya. "Taruh jarimu di sini, jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 28. Dari orang yang tidak percaya, Thomas kemudian mengucapkan pengakuan iman yang paling dalam. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Itulah iman yang sejati. Bukan menunggu kondisi ideal untuk melangkah, tapi tetap melangkah dalam gelap, karena tahu Tuhan berjalan di depan. Ketika kita melangkah, di situ kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita. Sejarah mencatat bahwa Thomas pergi memberitakan Injil hingga ke India, dan akhirnya wafat sebagai martir. Dari si peragu, Thomas berakhir sebagai si pembawa terang. Dari kisah Thomas ini kita belajar, ketika hidup tidak sesuai harapan, Tuhan tetap ada untuk kita. Ketika iman terasa lemah, Yesus tetap hadir, bukan untuk menghukum, tapi meneguhkan. Ketika kita berani percaya tanpa melihat, disitulah mujizat mulai bekerja. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Tuhan tidak alergi pada keraguan yang jujur. Ia menghormati orang yang sungguh-sungguh mencari. Seperti Thomas, iman kita pun bisa bertumbuh dari logika yang meragukan menjadi keyakinan